Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri. Lalu datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus selalu bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dahulu yang sudah bangkit. Yesus bertanya lagi, menurut kalian siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Kristus dari Allah. Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, bacaan ini rupanya kerap kita dengarkan seolah-olah diulang-ulang dalam satu bulan ini, yaitu mengenai berita, mengenai penderitaan Tuhan, bahwa Tuhan mau menderita. Dan kita juga bisa melihat bahwa orang hanya bisa memahami kalau Tuhan itu mau mengalami penderitaan bukan karena dia menjadi tumbal, tetapi karena dia memberikan hidupnya. Kalau orang itu mempunyai iman, imannya dilatar belakangi dengan atau didasari dengan iman para rasul ini. Kita tahu nama Petrus sebenarnya. Petrus itu adalah nama panggilan dari Tuhan. Nama aslinya adalah Simon, anak Yunus. Jadi Simon anak Yunus menjadi tidak terkenal namanya. Tetapi nama Petrus menjadi terkenal. Kenapa? Karena iman kita didasarkan pula atas iman dari batu karang ini. Petrus artinya batu karang. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih, iman kita pun diharapkan juga sekeras itu. Kita mendasarkan iman kita sampai ke batu karang kita ini juga. Kalau kita mau membangun kehidupan, misalnya kita membangun rumah, orang harus memperhitungkan sejauh mana dia bisa membangun alasnya, dasarnya. Batu karangnya harus ditemukan. Sehingga kita bisa melihat kalau orang itu membangun bangunan yang tinggi, maka dia akan menggunakan semacam paku bumi supaya pondasi itu sampai ke karang seolah-olah, ke batu yang keras, sehingga bangunan yang di atasnya akan menjadi bangunan yang kuat. Demikian juga dengan kita, supaya kita tidak hanya memperlihatkan iman hanya sekedar istilahnya kosmetik yang hanya tempelan belaka. Memang arti kosmetik dari kata kosmo artinya adalah untuk memperindah, ya, untuk memperindah, hanya memperindah saja. Tapi kalau aslinya, ya kita bisa melihat kalau pada malam hari sebelum orang tidur, kosmetiknya pasti akan dihilangkan. Nah, itulah aslinya. Nah, iman kita hendaknya bukan iman kosmetik, tetapi iman yang memperlihatkan inner beauty, kecantikan dari dalam. Kenapa? Karena ada dasar yang kokoh, yang menopang hidupnya. Perbedaannya adalah sederhana sebetulnya. Kalau kosmetik, orang sibuk untuk mencari merek tertentu atau alat-alat tertentu untuk ditempelkan di wajahnya supaya wajah tidak rusak. Tetapi makin cantik, makin ganteng. Tetapi kalau inner beauty, orang melihat bahwa ada kecantikan yang terpancarkan. Nah, iman itu diharapkan seperti itu, yang memancar dari dalam diri kita. Sehingga kebaikan, kasih,
bukan hanya karena dituntut oleh Tuhan, tapi karena kebiasaan kita. Ini adalah iman yang diharapkan ada. Maka Petrus untuk sementara tidak boleh untuk mewartakan siapa dia sebagai Mesias. Kenapa? Karena dasar untuk pembicaraannya belum tuntas. Nanti ada saatnya, pada saat Tuhan Yesus sudah mekrat ke surga, para murid melihat tersendiri dengan khusus bahwa Tuhan Yesus itu mekrat ke surga, mereka baru siap untuk bisa mewartakan. Itu pun masih harus dikuatkan dengan roh Tuhan dalam dirinya. Sehingga dalam mewartakan Tuhan sebagai Mesias, iman mereka semakin dalam, iman mereka semakin keras, iman mereka semakin bisa menguatkan mereka dalam memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Nah, iman kita pun diharapkan dibangun seperti itu. Nah, sekarang masalahnya adalah banyak hal yang membuat kita sulit untuk membangun iman. Kenapa kok sulit untuk membangun iman? Kita bisa melihat berita-berita di sana sini, orang dengan mudah menggantikan misalnya agama. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu kita membahasnya karena ada banyak misalnya itu tantangan karena mungkin soal jabatan, mungkin soal rezeki, mungkin soal uang. Tetapi yang setia sedikit. Hanya yang menguatkan kita adalah Tuhan banyak memanggil orang, tetapi sedikit yang dipilih. Hanya mereka yang bisa bertahan dengan setia, itu yang dipilih oleh Tuhan. Ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan pun tidak menjanjikan beriman kepadanya itu adalah sukses di dunia ini. Orang tidak dijanjikan itu. Tetapi orang dijanjikan oleh Tuhan akan mengalami keselamatan kalau orang beriman kepadanya. Dan keselamatan itulah yang hendaknya senantiasa terpancar dari dalam diri kita ini, sehingga kita seolah-olah sudah memperlihatkan kehidupan masa depan kita di surga. Dan kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang, seolah-olah kita sudah melakukan itu, kita sudah tinggal di surga. Gambaran surga adalah penuh damai. Gambaran surga adalah penuh kasih. Gambaran surga penuh dengan hormat, saling menghormati satu sama lain, saling membantu satu sama lain. Dan itu harus menjadi semacam cara hidup, way of life kita dalam hidup di dunia ini. Walaupun itu adalah gambaran masa depan kita nantinya kita di surga. Dan itu sudah menjadi kehidupan kita, sehingga nantinya kalau kita sudah dipanggil untuk menghadap hadirat Tuhan, kita menjadi orang yang layak dan pantas memasukinya. Kadang-kala kita merasa kalau kita dipanggil Tuhan untuk mati sekarang gimana? Kita jawabannya kebanyakan adalah karena kita belum siap, kita takut. Nah, kalau ditanya, kenapa kita masih takut? Kenapa kita belum siap? Kapan kita bisa mengatakan, ya saya siap? Ya, karena kita tidak pernah menyiapkan diri. Ya, karena kita mengalami ketidakpastian kapan dipanggil Tuhan. Dan akhirnya kalau mungkin sudah mendesak dan mungkin sudah fatal penyakit kita, baru kita menyiapkan diri. Nah, maka perlu ternyata sesuatu penderitaan itu kita alami juga supaya kita lebih siap. Kalau kita selalu gembira, selalu bahagia, kita tidak akan menyiapkan diri kita. Nah, ibu, bapak, saudara, saudara terkasih, maka bagi Tuhan penderitaan itu menjadi semacam pemicu dan juga sekaligus pemacu kita supaya kita bisa melakukan yang terbaik dan terindah dalam hidup ini. Selamat merenungkan.